Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Lutfiana Nurrahmah dengan NIM 401210039. Di sini saya akan mereview mengenai materi manajemen produksi dari pertemuan 2 sampai dengan selesai. Untuk bab yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup manajemen produksi. Apa sih itu manajemen produksi? Manajemen yaitu sebuah seni untuk mengatur fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, and controlling untuk mencapai suatu tujuan yang efektif, untuk mencapai suatu tujuan produksi yang efektif dan efisien. Lantas apa sih definisi dari produksi itu sendiri? Definisi dari produksi yaitu mengubah suatu input menjadi output yang memiliki suatu nilai guna. Jadi manajemen produksi itu adalah sebuah ilmu untuk mengatur fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, and controlling dalam mengelola input menjadi output sehingga menjadi suatu produk yang memiliki nilai guna untuk mencapai suatu proses produksi yang efisien dan efektif. Dalam pengelolaan produksi itu ada 5P, yaitu people, plans, part, process, planning, and control system. Yang pertama yaitu people, yaitu mengenai orangnya, mencakup semua individu yang terlibat dalam proses produksi mulai dari pekerja sampai dengan manajer produksi. Untuk yang kedua yaitu plants, di mana plants ini adalah tempat produksi itu tumbuh dan berkembang. Misalkan pabrik atau ketika produksinya itu dilakukan di rumah, maka plants-nya itu adalah rumah produksi itu sendiri. Yang ketiga yaitu parts, di mana parts ini adalah faktor input produksi seperti uang atau modal, bahan baku, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat yaitu proses. Proses ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam proses produksi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketika suatu perusahaan itu akan memproduksi suatu barang atau jasa, maka harus sesuai dengan standar yang diterapkan oleh perusahaan tersebut agar produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan itu kualitasnya baik, sehingga ketika konsumen itu menerima barang tersebut maka dia akan puas dengan produk tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu planning and control system, suatu sistem yang dimana planning and control system itu adalah suatu sistem yang sudah sesuai dengan perencanaan awal sebelum produksi. Jadi sebelum melakukan produksi itu terlebih dahulu dilakukan sebuah perencanaan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup manajemen produksi, itu ada aspek struktural, aspek fungsional, dan aspek lingkungan. Aspek struktural ini adalah aspek yang menekankan bahwa input yang ditransformasikan itu harus terstruktur dari awal. Input itu harus sesuai dengan tujuan produksi. Ini termasuk memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat, jumlahnya yang cukup, dan kualitasnya harus sesuai standar yang ditetapkan. Yang kedua yaitu aspek fungsional. Aspek ini menekankan bahwa suatu barang yang diproduksi itu harus sesuai dengan fungsinya, sehingga tujuan dari produksi bisa dicapai dengan baik dan benar. Ini berarti produk itu harus dirancang, diproduksi, dan diuji untuk memastikan bahwa mereka itu memenuhi fungsinya itu dengan benar. Aspek yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Produk ataupun output yang dihasilkan itu harus ramah lingkungan, harus mengarah terhadap sosial, budaya, politik, dan pemerintah yang berada di daerahnya itu harus menyesuaikan. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, serta memperhatikan nilai dan norma budaya setempat. Memasuki bab yang kedua yaitu mengenai perencanaan dan jenis-jenis produksi.
Perencanaan produksi itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan produksi di masa depan dalam suatu operasi manufaktur, atau untuk menghasilkan suatu produk sehingga produk itu selesai dalam periode waktu tertentu. Ini melibatkan pengambilan keputusan terkait dengan alokasi sumber daya, jadwal produksi, dan urutan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan produksi perusahaan. Tujuan utama dari perencanaan produksi adalah untuk memastikan bahwa produksi dapat dilakukan dengan biaya terendah, waktu yang sesingkat mungkin, dan dengan kualitas yang baik. Fungsi perencanaan produksi adalah yang pertama, dapat dijadikan tolak ukur performa dalam proses perencanaan produksi. Yang kedua yaitu menjamin kemampuan produksi sesuai dengan rencana produksi. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan pada hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai jenis dari perencanaan produksi. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan yang berbasis pekerjaan. Perencanaan yang berbasis pekerjaan ini biasanya dilakukan dengan sistem pesanan. Misalkan sebuah pabrik perabotan itu memproduksi furniture itu sesuai dengan pesanan dari konsumen. Misalkan konsumennya itu mau membuat almari. Nah, dia ingin atau request almarinya itu dari bahan kayu jati, terus ukirannya itu dia request sendiri. Nah, itulah yang dinamakan perencanaan berbasis pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu melakukan kegiatan perencanaan produksi bench. Nah, misalkan pabrik biskuit. Nah, pabrik biskuit itu memproduksi biskuitnya dalam jumlah besar dalam satu bench. Nah, hal ini itu dilakukan untuk mendapatkan biaya produksi yang lebih rendah. Jadi dalam satu bench itu dia memproduksi barang tersebut secara besar sehingga ini dapat menekan dari biaya produksi itu sendiri. Yang ketiga yaitu melakukan metode dengan permintaan. Produk itu diproduksi hanya jika ada permintaan dari pelanggan atau pasar, menghindari penimbunan barang agar barang tersebut tidak terjual, agar barang tersebut itu tidak ada yang tidak terjual gitu loh. Misalkan produsen pakaian yang memproduksi pakaian dalam jumlah yang terbatas dan hanya menambah produksi saat permintaan konsumen itu meningkat. Yang keempat yaitu melakukan metode produksi secara massal. Proses produksi dirancang untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan biaya unit yang rendah. Nah, misalkan dalam hal ini pabrik mobil. Nah, pabrik mobil ini akan memproduksi ribuan unit mobil dengan spesifikasi yang sama untuk memenuhi permintaan pasar yang luas. Yang kelima yaitu melakukan metode proses manufacturing berkelanjutan. Fokus utamanya adalah untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dalam setiap tahapan produksi. Misalkan pabrik kertas, daripada mengeksploitasi hutan secara terus-menerus, maka pabrik kertas ini bisa menerapkan daur ulang. Jadi dia mendaur ulang kertas-kertas yang sudah digunakan sehingga menjadi suatu kertas yang baru. Nah, inilah yang dinamakan metode proses manufacturing berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya yaitu bab ketiga mengenai proses produksi. Apa sih itu proses produksi? Proses produksi adalah serangkaian langkah atau kegiatan yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan
jadi atau produk jadi em, yang dapat dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Proses produksi ini melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengaturan, pengolahan, perakitan, pengujian, dan distribusi produk atau layanan. Faktor yang mempengaruhi proses produksi itu antara lain ada faktor sumber daya dan ada faktor modal. Yang pertama yaitu ada faktor sumber daya. Faktor sumber daya itu ada manusia, yaitu berupa tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua ada faktor alam. Faktor alam ini digunakan untuk bahan baku dalam suatu proses produksi. Dan yang ketiga ada manajemen. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor modal. Faktor modal itu dibagi menjadi dua, yaitu modal menurut bentuknya dan modal menurut fungsinya. Modal menurut bentuknya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada abstrak dan ada nyata. Abstrak itu seperti skill, merek, citra perusahaan, sedangkan untuk nyatanya itu seperti mesin, dana, dan lain sebagainya. Untuk modal menurut fungsinya itu ada modal bergerak dan ada modal tetap. Untuk modal bergerak itu seperti bahan baku yang setiap hari itu diolah sehingga bahan baku itu habis gitu. Dan ada modal tetap. Modal tetap itu seperti mesin dan peralatan produksi lainnya. Proses produksi industri itu mencakup beberapa tahap. Di antaranya yaitu yang pertama ada perencanaan dan perancangan. Jadi produksi itu direncanakan terlebih dahulu. Kita analisis terlebih dahulu permintaan pasarnya seperti apa. Apakah produk ini permintaannya itu banyak ataukah tidak gitu. Yang kedua ada pengadaan bahan bakunya. Yang ketiga ada proses pengolahannya. Yang ketiga ada pengujian dan pemeriksaan. Yang kelima ada pengemasan. Yang keenam ada distribusi. Yang ketujuh ada pemasaran dan penjualan. Yang kedelapan ada pemeliharaan dan pemulihan. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai strategi manajemen produksi. Strategi produksi adalah rencana perusahaan untuk mengubah input menjadi output yang berkaitan erat dengan aspek produksi, operasional peralatan, fasilitas, dan sumber daya perusahaan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa strategi produksi itu merupakan suatu rencana atau pendekatan yang dirancang oleh perusahaan untuk mengelola proses transformasi input menjadi output. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mencapai suatu efisiensi, efektivitas, dan kualitas yang optimal dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Framework ketidakpastian itu memiliki 4 kuadran. Yang pertama ada efficient supply chains, yang kedua ada responsive supply chain, yang ketiga adalah risk hedging supply chain, yang ketiga ada agile supply chains. Yang pertama adalah efficient supply chains, di mana ketidakpastian pasokan dan ketidakpastian permintaan itu stabil. Misalkan barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, sabun, gula itu dari segi pasokannya stabil dan dari permintaannya pun juga stabil terhadap produk tersebut, karena produk tersebut digunakan dalam aktivitas sehari-hari, maka permintaannya itu selalu ada dan pasokannya juga ada gitu. Yang kedua yaitu mengenai responsive supply chain, di mana ketidakpastian permintaan itu tinggi, sedangkan ketidakpastian pasokan itu rendah. Dalam hal ini misalkan permintaannya itu tinggi tetapi pasokannya itu rendah.
Contoh dari responsive supply chain, misalkan perusahaan pakaian muslim itu harus memiliki rantai pasok responsif untuk menanggapi perubahan tren, mode, dan permintaan pelanggan yang cepat. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai risk hedging supply chains. Jadi di risk hedging supply chains itu ketidakpastian permintaan itu rendah, ketidakpastian pasokannya tinggi. Misalkan dalam hal ini yaitu produk farmasi seperti obat-obatan, dia permintaannya itu tinggi, tetapi dari segi pasokannya atau bahan-bahan untuk membuat suatu obat itu sulit untuk ditemukan gitu. Yang keempat yaitu agile supply chain, di mana ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan itu tinggi. Contoh dari agile supply chain itu misalkan perusahaan teknologi yang beroperasi itu berubah dengan cepat, mungkin menggunakan rantai pasok yang lincah untuk memungkinkan inovasi produk yang cepat dan respon yang cepat terhadap tren pasar yang baru. Selanjutnya itu bab kelima mengenai tujuan dan pengendalian manajemen produksi. Pengendalian adalah umpan balik selama produksi, prosedur pemutakhiran dan tindakan koreksi, teknik pengontrolan untuk mencapai kinerja. Umpan balik di sini adalah informasi selama proses produksi berlangsung, sejauh mana sih produksi itu dilakukan sesuai dengan rencana. Maksud dari prosedur pemutakhiran dan tindakan koreksi itu adalah langkah yang diambil untuk memperbarui atau menyesuaikan rencana produksi. Tindakan ini dapat berupa perbaikan proses, peningkatan kualitas, atau penyesuaian lainnya untuk memastikan bahwa tujuan produksi itu dapat tercapai gitu. Elemen-elemen pengendalian produksi. Yang pertama yaitu mengontrol kualitas dan kuantitas bahan pembelian atau dalam pengiriman, yaitu dengan memastikan bahwa bahan yang diterima atau sedang dalam pengiriman itu kualitas dan jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang kedua yaitu mengontrol persyaratan ketersediaan bahan pendukung dan peralatan produksi. Ini melibatkan semua bahan pendukung dan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi itu tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi yang baik. Yang ketiga yaitu mengontrol kapasitas tenaga kerja, peralatan, dan mesin, dengan memastikan bahwasanya peralatan-peralatan atau mesin yang tersedia itu dengan memastikan bahwa peralatan dan mesin tenaga kerja itu tersedia dengan cukup sehingga proses produksi itu berjalan dengan lancar dan efisien. Penentuan waktu pelepasan produk ke pasar, yaitu menentukan jadwal atau kapan sih produk tersebut akan dikirim kepada pasar itu sesuai dengan berdasarkan dengan kualitas, kuantitas, dan permintaan dari pasarnya itu sendiri. Mengontrol jumlah akumulasi pekerjaan di berbagai bidang pekerjaan, dengan memastikan bahwa tidak ada kelebihan atau kekurangan pekerjaan di berbagai bagian dari produksi tersebut. Misalkan sebuah pabrik mobil nih, memastikan bahwa tidak ada stok setengah jadi yang terlalu banyak di satu bagian pabrik, sementara bagian pabrik yang lain itu mengalami kekurangan pekerjaan karena tidak ada stok dari produk yang akan dirakitnya gitu. Yang selanjutnya yaitu mengurangi terjadinya kerusakan dan pembusukan pada bahan material produksi, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko pembusukan terhadap produk. Misalkan dalam produk susu, kita harus memastikan bahwa ruang penyimpanannya itu cocok untuk
memastikan bahwa susu tersebut itu awet. Sehingga ketika nanti akan didistribusikan kepada konsumen itu produknya itu dalam kondisi yang baik dan tidak mengalami yang namanya pembusukan gitu. Mengontrol produksi barang agar pengiriman tepat waktu. Dengan mengatur jadwal produksi agar barang-barang yang diproduksi itu dapat dikirim ke pelanggan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya itu memperlancar aliran informasi dan material, mengoptimalkan aliran informasi di seluruh rantai pasokan untuk memastikan bahwa produksi yang berjalan itu lancar dan tanpa adanya gangguan. Keuntungan dari pengendalian produksi itu adalah, yang pertama adalah memperlancar aliran sistem produksi, yang kedua yaitu mengurangi biaya langsung dan tidak langsung. Misalkan biaya langsung itu bisa biaya bahan baku. Kalau untuk yang tidak langsung itu seperti overhead, biaya pabrik. Yang ketiga yaitu mengurangi bahan sisa dan limbah. Yang keempat yaitu pasokan bahan baku secara teratur dan tepat waktu. Memasuki bab yang keenam yaitu manajemen biaya produksi. Manajemen biaya itu adalah suatu pengaturan yang penting karena membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang proses produksi. Jenis biaya itu ada 3, ada biaya produksi, ada administrasi, dan ada biaya penjualan. Yang pertama yaitu biaya produksi, yaitu biaya yang digunakan selama proses produksi berlangsung. Yang kedua yaitu biaya administrasi. Biaya administrasi itu berkaitan dengan biaya manajemen, pembuatan peraturan perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya penjualan, biaya yang terkait dengan pendistribusian, pemasaran, dan penjualan produk atau jasa. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 7 mengenai analisis kelayakan produksi. Studi kelayakan produksi itu adalah sebuah proses untuk mengevaluasi suatu proses produksi itu dinilai layak ataukah tidak. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan profitabilitas. Studi kelayakan produksi mencakup analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan keterampilan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai indikator kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada efisiensi produksi. Efisiensi produksi itu mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output yang maksimal dan dengan meminimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu kualitas produk. Kualitas produk itu mencerminkan bahwa produk tersebut itu memiliki tingkat kualitas yang baik, sehingga produk tersebut ketika sampai di tangan konsumen itu akan puas dengan produk yang kita hasilkan. Yang ketiga yaitu ketersediaan bahan baku. Mengacu pada ketersediaan dan aksesibilitas bahan mentah atau bahan material yang diperlukan untuk proses produksi. Ketersediaan tenaga kerja yaitu ketersediaan dalam hal tenaga kerjanya,
Itu mencakup ketersediaan jumlah, keterampilan, dan kemampuan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi. Ketersediaan modal. Ketersediaan modal itu mengacu pada ketersediaan dana dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai biaya operasional dari kegiatan produksi. Ketersediaan fasilitas produksi. Ketersediaan fasilitas produksi di sini seperti halnya gedung atau pabriknya, alat-alat, mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam ini mencakup seperti bahan-bahan alam seperti air, tanah, terus tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ketersediaan jaringan logistik, yaitu ketersediaan sistem transportasi, distribusi, dan penyimpanan yang diperlukan untuk menggerakkan bahan baku dan produk jadi dari satu titik ke titik yang lainnya. Memasuki bab yang selanjutnya itu bab 8 mengenai pengelolaan manajemen resiko. Apa sih itu manajemen resiko? Manajemen resiko itu adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola resiko tersebut dalam suatu proses, misalkan dalam hal bisnis ataupun dalam suatu proyek dan lain sebagainya. Resiko itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama itu ada analisis resiko bisnis, yaitu proses mengidentifikasi resiko baik yang spekulatif maupun yang murni. Yang kedua yaitu pengukuran resiko. Jadi resiko itu harus diukur. Dalam hal ini itu untuk meningkatkan risk awareness agar selalu mengenali sumber-sumber resiko, untuk meningkatkan tingkat prioritas tindakan manajemen resiko yang akan diambil dan dampak keseluruhan dari transaksi ketika kerugian itu ditanggung sendiri. Yang selanjutnya itu manajemen resiko. Jadi setelah resiko itu diidentifikasi dan diukur, maka yang selanjutnya yaitu dicari solusi dicari solusi yang bisa dilakukan untuk mengelola resiko tersebut. Misalnya resiko itu dapat dihindari. Yang kedua, resiko itu dapat ditransfer. Misalkan resiko itu bisa ditransfer melalui asuransi. Yang ketiga yaitu mengurangi keparahan. Misalkan menggunakan alat pelindung diri. Yang keempat itu resiko itu bisa ditanggung sendiri. Pada bab selanjutnya yaitu bab 9 mengenai etika dalam manajemen produksi. Etika produksi itu adalah aturan normatif mencakup sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya dalam suatu perusahaan. Etika dalam manajemen produksi itu mencakup seperangkat nilai, prinsip, norma yang mengatur perilaku dan keputusan dalam proses produksi. Ini mencakup bagaimana perusahaan itu mengelola sumber daya, berinteraksi dengan karyawan, mematuhi peraturan dan standar, serta mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan produksi mereka. Misalnya, perusahaan diharapkan memperlakukan karyawan dengan adil dan menghormati hak mereka. Ini mencakup membayar upah yang layak, menyediakan kondisi kerja yang aman, dan memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Fungsi SDM dalam manajemen produksi. Yang pertama yaitu perencanaan, melibatkan perencanaan terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua yaitu
pengorganisasian, mencakup struktur organisasi yang tepat untuk mendukung proses produksi. Yang ketiga yaitu pengarahan, memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada karyawan. Yang keempat yaitu pengendalian, melibatkan pengawasan terhadap kinerja karyawan dan proses produksi. Yang kelima yaitu pengadaan, melibatkan rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Yang keenam yaitu pengembangan, melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan dari karyawan. Yang ketujuh yaitu kompensasi. Kompensasi ini melibatkan pengelolaan sistem kompensasi dan insentif untuk memotivasi karyawan. Yang kedelapan yaitu pengintegrasian, memastikan bahwa karyawan terlibat dan berkolaborasi secara efektif dalam tim dan proses produksi. Yang kesembilan yaitu pemeliharaan, melibatkan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif untuk produktivitas. Yang ke-10 yaitu disiplin, mengelola disiplin dan penegakan aturan dalam lingkungan kerja untuk memastikan kinerja dan kepatuhan karyawan. Yang selanjutnya yaitu pemberhentian, melakukan manajemen keluar dan pemecatan karyawan yang tidak memenuhi harapan. Bab selanjutnya yaitu bab 10 mengenai manajemen kinerja dan evaluasi kinerja. Manfaat manajemen kinerja itu ada kepada organisasi, ada kepada manajer, dan ada kepada individu. Kepada organisasi itu untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan tim dan individu, meningkatkan kinerja, meningkatkan motivasi pekerja, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, dan menciptakan basis perencanaan karir. Yang kedua yaitu kepada manajer itu dapat memberikan peluang untuk menggunakan waktu dengan baik, memperbaiki kinerja tim dan individu, membantu karyawan yang kurang berprestasi, membantu dan dapat membantu pemimpin. Yang ketiga yaitu kepada individu, membantu dalam pengembangan kemampuan dan kinerja, memberikan peluang untuk menguatkan waktu secara berkualitas, memberikan peluang untuk menggunakan waktu yang berkualitas, dan menciptakan tujuan dan rencana untuk perbaikan cara bekerja, dikelola dan dijalankan. Teori motivasi untuk memperjelas efektivitas manajemen kinerja itu ada 3, yaitu teori penetapan tujuan, teori kontrol, dan teori kognitif sosial. Yang pertama yaitu teori penetapan tujuan atau goal setting theory, menekankan pentingnya menetapkan tujuan itu secara spesifik dan menantang untuk mendorong kinerja karyawan. Misalkan seorang manajer itu memberikan target kepada karyawannya, misalkan dalam waktu sebulan ini dia harus bisa menjualkan 100 unit produk. Maka karyawan tersebut merasa dirinya terchallenge dengan hal itu, maka dia akan menunjukkan performa terbaiknya. Yang kedua yaitu teori kontrol atau control theory, menekankan pentingnya umpan balik dalam proses manajemen kinerja. Jadi seorang manajer misalkan ketika karyawannya itu sudah menyelesaikan pekerjaannya, itu diberikan umpan balik, misalkan berupa saran atau berupa pujian ketika dinilai kinerja dari karyawan tersebut baik. Yang ketiga yaitu teori kognitif sosial atau social cognitive theory, itu menekankan pentingnya self-efficacy atau keyakinan diri karyawan dalam melakukan tugas yang diberikan. Jadi misalkan ada karyawan baru diberikan suatu target pemasaran misalkan. Nah, untuk mendukung kemampuan dari karyawan tersebut, manajer itu bisa memberikan dia itu sebuah pelatihan agar dia ini bisa mengembangkan potensinya dengan baik, sehingga kepercayaan diri dia dalam mengemban tugas itu ada gitu. Evaluasi dan pengendalian kualitas produksi.
Proses pengendalian kualitas pada proses produksi dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama pemeriksaan awal oleh kepala grup, yang kedua yaitu pemeriksaan oleh operator quality control, yang ketiga perbaikan jika ditemukan penyimpangan, yang keempat yaitu pengulangan langkah 1-3 hingga produk memenuhi standar, yang kelima yaitu penyimpanan produk yang telah memenuhi standar. Hubungan antara etika dengan manajemen kinerja itu adalah etika itu memberikan atau menghargai dan memperlakukan karyawan itu secara adil sedangkan dalam konteks manajemen kinerja hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja dari karyawan itu. Evaluasi kinerja itu harus mencerminkan pertumbuhan dan kontribusi karyawan, bukan hanya mengukur produktivitas semata. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada Ibu Rizky karena telah memberikan banyak ilmu selama 1 semester ini, dan saya mohon maaf apabila dalam 1 semester ini kurang maksimal dalam mempelajari materi yang Ibu sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.